Terima kasih Anda masih bersama Sergap pemirsa. Sebuah mobil yang membawa bensin terbakar di pinggir jalan hingga menyambar tenda resepsi pernikahan yang digelar di rumah warga. Api juga menyambar 3 motor yang terparkir hingga membuat tamu undangan dan pasangan pengantin panik. Sebuah mobil bak terbuka yang sedang membawa bensin terbakar di Muara Sabak Timur, Tanjung Jabung Timur, Jambi. Kejadian ini membuat panik warga sekitar karena api menyambar tenda resepsi pernikahan saat acara sedang berlangsung. Besarnya kobaran api juga menyambar 3 motor yang terparkir. Mencegah api semakin membesar, warga sekitar berusaha memadamkan api menggunakan lumpur dan pasir. Teriaki adik aku bilang hidupkan mesin penyuci motor. Nah itulah bang. Langsunglah aku siram terus. Prosesnya sekitar 1 jam lah bang. Belum diketahui pasti penyebab terbakarnya mobil. Dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi, Henry Rosta melaporkan. Pemirsa, 3 pengendara mobil yang menabrak remaja pasangan kekasih di Nagrek, Bandung, Jawa Barat diduga adalah anggota TNI. 1 korban bahkan masih hidup saat dibuang pelaku di sungai di Banyumas, Jawa Tengah. Penyelidikan kasus ini dilimpahkan dari Polda Jawa Barat ke Pomdam 3 Siliwangi. Mayat Handi Saputra dan Salsabila kekasihnya ditemukan di Sungai Serayu, Banyumas, Jawa Tengah kurang lebih 300 km dari lokasi kecelakaan di Nagrek, Bandung, Jawa Barat. Keduanya sengaja dibuang penabraknya yang berjumlah 3 orang. Hasil otopsi tim Dokes Polda Jawa Tengah, Handi dibuang masih dalam kondisi hidup, sedangkan Salsabila tewas akibat kecelakaan. Dari luka-luka yang kita lihat, kita periksa, korban wanita tersebut sudah meninggal waktu di kejadian atau di TKP. Kalau yang pria atau yang laki-laki, waktu kita periksa dengan lengkap luar dan dalam, kita temukan tanda-tanda pasir atau air sungai di saluran nafas sampai paru-paru. Jadi itu membuktikan waktu dia dibuang, dia masih dalam keadaan hidup atau mungkin memang tidak sadar waktu itu. Mayat pasangan kekasih ini terpisah. Handi ditemukan warga di aliran Serayu kawasan Rawalu, Banyumas, sementara Salsabila di muara sungai masuk wilayah Cilacap. Makam keduanya dibongkar setelah 10 hari keluarga korban mencari. Mohon, saya dengan sangat memohon dapatkan itu orangnya. Dia juga pasti punya anak. Pokoknya saya minta dapat pelakunya. Seteganya itu udah ditabrak, dibuang lagi. Saya sakit hati saya sebagai orang tua. Anaknya dibuang ke kali. Polda Jawa Barat telah menyelidiki kasus kecelakaan dan pembuangan korban oleh para pelaku. Barang bukti sepeda motor dan pakaian korban telah diamankan. Dari sejumlah foto yang diabadikan warga, para pelaku diduga anggota TNI. Kasus ini dilimpahkan dari Polda Jawa Barat ke Denpom 3 Siliwangi untuk memburu pelakunya. Kami menyepakati bahwa perkara ini nantinya akan dilimpahkan kepada Pomdam untuk selanjutnya melakukan penyelidikan hingga menemukan apakah pelaku tersebut adalah bagian dari Pomdam. Ini pun dari TNI. Ini pun masih terlalu jauh. Ya, kita dan kami pun dari kepolisian tetap menyelidiki. Penyidik Pomdam sudah menerima pelimpahan perkara dari penyidik Polresta Bandung. Terkait hal tersebut, Pangdam 3 Siliwangi telah memerintahkan Danpom untuk melaksanakan penyidikan. Peristiwa berawal 8 Desember saat Handi yang berboncengan sepeda motor dengan Salsabila kekasihnya ditabrak oleh mobil yang melaju dari arah berlawanan, Bandung menuju Tasikmalaya. Kedua korban terpental, korban Salsabila bahkan jatuh ke kolong mobil pelaku. 3 pria pengendara mobil turun dan membawa kedua korban ke mobil pelaku dengan dalih akan dibawa ke rumah sakit. Namun keluarga kehilangan jejak, tidak mengetahui keberadaan korban.
11 Desember jasad Handi dan Salsabila ditemukan di aliran Sungai Serayu namun tanpa identitas. Setelah 10 hari pencarian, keluarga akhirnya memastikan kedua korban merupakan Handi dan Salsabila. 3 pelaku menabrak Salsabila dan Handi yang menggunakan mobil minibus warna hitam kini buron polisi dalam penyelidikan Denpom 3 Siliwangi. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Prayitno, iNews melaporkan. Pemirsa, pembunuhan balita di Demak, Jawa Tengah ternyata dilatar belakangi bisnis uang palsu. Pelaku curiga ayah korban akan melapor ke polisi. Sementara korban dibunuh di dalam mobil karena menangis saat dibawa paksa oleh pelaku. Balita korban pembunuhan ditemukan polisi di semak pinggir jalan setelah 2 pelaku pembunuhan menunjukkan tempat pembuangannya. Pelaku 4 orang membunuh korban secara sadis di dalam mobil. Korban baru 2 minggu tinggal di Demak dibawa orang tuanya. Warga sekitar sempat mendengar keributan sebelum para pelaku membawa kabur korban dengan mobil. Kontrakan. Orang mana Mbak yang mentak? Tidak tahu juga, soalnya kan cowok semua masih nongkrong. Berapa orang? Kecilnya ya? Ada anak kecilnya itu banyak main di sini, temennya udah 2 minggu di sini katanya. Hasil penyelidikan polisi terungkap pembunuhan dilatar belakangi bisnis uang palsu antara pelaku dengan Farid, ayah korban. Jengkel emosi waktu dia keluar sama anaknya datangi polisi sambil yang curiga itu yang itu. Curigamu itu kenapa? Kamu curiga apa? Kamu ada kesalahan? Sama anak apa? Soalnya dia sudah ada rencana mau apa, terus aku juga curiga ikut situ. Apa sebelumnya usaha ilegal? Enggak usaha. Kok takut ada polisi? Ya usahanya itu. Apa usaha? Uang palsu itu? Iya. Selain bisnis uang palsu, ayah korban diduga mendalami ilmu hitam dan menyakiti keluarga pelaku. Keluarga korban selama ini hidup dibiayai pelaku. Karena dia sudah memberikan kontrakan ya untuk menginap, selanjutnya juga diajak jalan-jalan untuk berziarah, kok malah keluarga daripada pelaku ini disakiti dengan menggunakan ilmu hitam. Keluar dari kontrakan tersebut sampai di dalam mobil, anak ini nangis dan memanggil bapak dan ibunya. Para tersangka terancam hukuman seumur hidup dengan barang bukti, mobil dan senjata tajam. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi pemalakan sopir truk terjadi di pintu tol keluar Tegal Alur di Kalideres, Jakarta Barat. Dari tangan pelaku disita uang senilai Rp150.000. Aksi pemalakan terhadap sopir truk terjadi di pintu keluar tol Tegal Alur Kalideres, Jakarta Barat viral di media sosial. Pelaku menghentikan laju kendaraan berat dan meminta sejumlah uang kepada para sopir. Petugas yang mendatangi lokasi menangkap 4 pelaku. Para pelaku diringkus saat sedang beraksi. Sebuah HP dan uang tunai Rp150.000 disita petugas. Ya, sampai di lokasi, tim TPP mengamankan 4 orang diduga pelaku yang suka minta-minta uang kepada para pengemudi supir truk. 4 pelaku digelandang ke Polres Metro Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Pemirsa, seorang ibu di Madiun, Jawa Timur menggugat anak kandungnya karena menjual sawah warisan keluarga. Ironis, sawah tersebut merupakan satu-satunya mata pencaharian keluarga. Di antar putrinya, Daina menjalani sidang gugatan perdata di Pengadilan Negeri Madiun, Jawa Timur. Nenek 66 tahun ini menggugat perdata anak sulungnya Budi Santoso. Sang putra menjual sawah warisan keluarga lebih dari 2.000 meter persegi kepada kepala desa tanpa izinnya.
Aksi penjualan sawah baru diketahui dari para tetangga yang iba kepadanya. Ngertos teh disajari tiyang. Nembe niki nggih. Nggih, nembe niki. Mana nggih mboten ngertos. Mbah niku nggih teng saben Pak niku nggih. Ingkang numbas sinten, Bu? Hah? Ingkang numbas sinten? Yang lumbas nggih Yudo niku lurah niku. Sawah tersebut merupakan sumber mata pencarian keluarga satu-satunya. Dainem juga menggugat Yudo Prastyo, Kepala Desa Merawu, Kecamatan Dagangan Madiun selaku pembeli tanah. Kalau sebelumnya menurut Pak Budi itu ya minta izin dan diketahui dari pihak keluarga besar, juga dari pihak kakaknya banyak juga. Tahu gitu ya? Tahu. Proses jual beli berlangsung 2 kali, tahun 2015 senilai 100 juta rupiah, tahun 2017 seharga 150 juta rupiah. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi melaporkan.